Si paling perdana. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi menanggapi dorongan pengembangan penyelidikan kasus judi online yang melibatkan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital ke menteri-menteri sebelumnya, termasuk dirinya yang pernah menjabat sebagai Menteri Kominfo. Budi menegaskan komitmennya dalam memberantas judi online dan saat ini fokus bekerja di kementerian barunya. Namun ia mendukung proses hukum terhadap kasus tersebut. Budi mendorong penumpasan judi online di seluruh Indonesia dan meminta agar upaya tersebut dilakukan secara intensif. Selamat malam Indonesia dan selamat datang di DMP News edisi Rabu 6 November 2024. Bersama saya Jordan Gozali yang akan mengantarkan rangkuman peristiwa yang faktual dan terkini yang perlu Anda ketahui malam hari ini. Donald Trump menang pemilu Amerika Serikat 2024. Buntut sebut janda kaya Bawaslu DKI panggil Suswono malam hari ini. Menpora sambut baik final DBL Jakarta 2024 di Indonesia Arena. Kita mulai segmen election 360 dari kemenangan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas Kamala Harris dalam pemilihan presiden yang berlangsung ketat pada hari Selasa 5 November 2024 waktu Amerika. Trump berhasil meraih setidaknya 277 dari 538 suara elektoral, memberinya suara mayoritas yang diperlukan untuk menjadi pemimpin Amerika pertama yang tidak memenangi masa jabatan tidak berturut-turut sejak 1860. Kemenangan Trump dipastikan setelah ia memenangkan negara bagian kunci Pennsylvania, Georgia, dan North Carolina. Trump berjanji untuk memperbaiki perbatasan kita dan memperbaiki segala sesuatu di negara kita. Ia juga mengatakan akan berupaya mewujudkan Amerika yang kuat, aman, dan sejahtera. Partai Republik juga memenangkan kembali mayoritas di Senat dengan setidaknya 51 kursi dari 100 kursi. Kendali Dewan Perwakilan Rakyat yang saat ini dipegang oleh Partai Republik belum diputuskan. Trump menjabat pada tahun 2017 hingga 2021, tetapi gagal mempertahankan jabatannya setelah kalah dari Biden pada pemilu 2020. Trump secara keliru terus menegaskan bahwa ia memenangi pemilu 2020. Sikap Trump yang menyangkal hasil pemilu itu turut memicu serangan terhadap gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021 oleh massa pendukungnya yang mengganggu perhitungan resmi hasil pemilu 2020. Trump dijadwalkan akan dilantik sebagai presiden untuk masa jabatan baru pada tanggal 20 Januari 2025. Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani berharap investasi Amerika Serikat ke Indonesia meningkat setelah Donald Trump memenangkan pemilihan presiden Amerika Serikat. Roslan optimis dampak kemenangan Trump akan positif bagi Indonesia terutama dalam bidang perdagangan dan investasi. Indonesia berniat mempererat hubungan dengan Amerika Serikat, salah satunya melalui kunjungan Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa hari mendatang. Kunjungan Prabowo akan membahas rencana investasi Amerika Serikat di Indonesia, khususnya dalam bidang energi terbarukan, energi bersih, dan Just Energy Transition Partnership. Bursa saham Asia mayoritas menguat pada hari Rabu 6 November 2024 setelah Donald Trump semakin dekat dengan kemenangan dalam pemilihan presiden Amerika Serikat. Penguatan ini mengikuti kenaikan Wall Street setelah Trump unggul dari Kamala Harris. Nikkei 225 Jepang ditutup melonjak 2,6%, sementara dari bursa saham Australia menguat sebesar 0,8%. Namun bursa saham China justru melemah dengan indeks komposite Shanghai berada di wilayah negatif dan indeks Hang Seng di Hong Kong jatuh 2,7%. Kemenangan Trump diperkirakan akan berdampak positif bagi pasar Jepang khususnya ekuitas karena dana pensiun Amerika Serikat yang menuju Asia akan terus menghadapi tantangan dalam berinvestasi di Tiongkok. Di Indonesia, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah 1,44% di level 7.383, dipimpin oleh sektor properti yang minus 2,42%.
Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan Surya unggul dengan elektabilitas 44,9%, sementara pasangan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala memperoleh 28%. Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka pada tanggal 22 hingga 28 Oktober 2024 terhadap 800 responden yang dipilih secara acak di Provinsi Sumatera Utara. Bobi Surya unggul di semua segmen pemilih generasi Z, Y, dan Baby Boomers, kecuali generasi X yang berimbang dengan Edi Hasan. Pasangan Bobi Surya juga menguasai semua segmen pemilih laki-laki dan perempuan. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang dari 3,46%. Badan Pengawasan Pemilu DKI Jakarta memanggil calon wakil gubernur DKI Jakarta Suswono pada hari ini terkait ucapan janda kaya menikahi pria pengangguran. Pemanggilan ini dilakukan setelah Bawaslu menerima laporan dari Ormas Betawi Bangkit yang melaporkan Suswono atas dugaan penistaan agama. Suswono sebelumnya menyampaikan program kesejahteraan sosial yang diusung oleh pasangan calon Ridwan Kamil dan Suswono atau Ridho yang akan menyentuh semua kalangan termasuk para janda miskin. Pernyataan itu mendapatkan respon bagaimana dengan janda kaya. Suswono menyebut agar janda kaya menikahi pemuda pengangguran. Bawaslu DKI Jakarta akan melakukan pemanggilan kembali jika Suswono tidak hadir dalam undangan tersebut. Sebuah video yang memperlihatkan gerobak ayam goreng atau fried chicken hanyut terbawa arus air sungai ramai di media sosial Instagram. Kejadian tersebut terjadi di Kampung Cikupa, Desa Bojomanggo, Kecamatan Pamempek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pemilik gerobak tersebut sedang berada di dalam rumahnya untuk bersiap memasukkan roda gerobak ke dalam rumah. Lantaran di jalan air sudah mulai meluap dan deras. Namun tiba-tiba roda gerobak tersebut terbawa arus air yang deras. Warga yang melihat kejadian itu tidak bisa menahan laju roda yang terbawa arus. Kejadian itu berlangsung pada pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat, berbarengan dengan datangnya luapan air Sungai Citarum setelah Kabupaten Bandung dilanda hujan sejak sore tadi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak boleh ada persekongkolan dalam pemberantasan judi online di Indonesia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam rapat sidang kabinet paripurna di kantor presiden di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 6 November 2024. Prabowo mengatakan bahwa sebagian besar korban kejahatan judi online adalah rakyat kecil dan menengah. Oleh karena itu, pemerintah harus serius dalam memerangi praktik tersebut. Prabowo juga meminta kepada seluruh jajarannya untuk bersinergi dalam memberantas judi online, terutama aparat penegak hukum. Kementerian Komunikasi dan Digital saat ini belum bisa berbuat banyak karena masih menunggu proses penyidikan berlangsung. Namun Komdigi akan langsung menonaktifkan pegawai yang terlibat dalam kasus judi online. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Siraya menyinggung mekanisme pemblokiran situs judi online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika di era Budi Aris Setiadi. Abraham mendapatkan informasi dari pegiat media sosial bahwa Kominfo di era Budi Ari tidak memblokir situs judi online, melainkan situs WordPress. Abraham mengatakan bahwa situs yang diblokir Kominfo saat itu bukanlah situs judi online tetapi situs WordPress. Abraham meminta Kominfo untuk transparan dalam pemblokiran situs judi online. Mulai 1 November 2024, mengurus surat izin mengemudi atau SIM di seluruh Indonesia mengharuskan pemohon untuk memiliki kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional atau Kartu Indonesia Sehat. Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Kepolisian atau Perpol nomor 2 tahun 2023 tentang penandaan dan penertiban SIM pasal 9 ayat 5 serta surat telegram Korlantas ST 2355 tertanggal 24 Oktober 2024. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk terdaftar dalam program JKN dan mendukung tercapainya Jaminan Kesehatan Nasional yang menyeluruh.
PT Bukalapak.com Tbk resmi mengumumkan penghentian operasi beberapa lini usahanya yang dinilai kurang menguntungkan. Langkah ini diambil sebagai upaya perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas meskipun berdampak pada karyawan yang bekerja pada divisi tersebut. Perusahaan tengah berupaya untuk mencari solusi terbaik bagi para karyawan yang terdampak, termasuk kemungkinan program relokasi atau pesangon. Bukalapak mencatatkan pendapatan 3,3 triliun rupiah hingga periode 30 September 2024, naik dari pendapatan sebelumnya 3,3 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya. Namun rugi usaha membengkak menjadi sebesar 1,32 triliun rupiah dari rugi usaha 1,29 triliun rupiah di tahun sebelumnya. Total liabilitas naik menjadi 848,36 miliar hingga periode 30 September 2024 dari total liabilitas 792,03 miliar hingga periode 31 Desember 2023. Sementara total aset turun menjadi 25,65 triliun hingga periode 30 September 2024 dari total aset 26,12 triliun rupiah hingga periode 31 Desember 2023. Kita masuki segmen DNP Raga. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya saat menang 5-1 atas Myanmar pada laga terakhir fase grup Piala AFF Futsal 2024 di Stadion Nakhon Ratchasima, Thailand pada Rabu 6 November. Dengan hasil ini, Indonesia menuntaskan perjalanannya di grup B dengan catatan sempurna, mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan tanpa kekalahan dan memastikan diri sebagai juara grup. Brian Eek yang mencetak gol kedua untuk Indonesia juga merasa bangga dengan kemenangan yang diraih atas Myanmar. Dengan kemenangan ini, Indonesia siap menghadapi tantangan di babak semifinal Piala AFF Futsal 2024. Timnas Futsal Indonesia terus berupaya meraih prestasi terbaik demi memburu gelar kedua di Piala AFF Futsal 2024. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyambut baik penyelenggaraan Final Development Basketball League atau DBL yang akan digelar di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, yang diharapkan dapat meningkatkan minat basket para pelajar. CEO DBL Indonesia Azrul Ananda menyebut partai final DBL Jakarta 2024 nantinya akan digelar pada 6 Desember 2024 dengan mengharapkan kehadiran Menpora dan bahkan juga Presiden Prabowo Subianto. Azrul memaparkan bahwa partai final DBL akan menghadirkan pertunjukan lain selain pertandingan final. Panggung pertunjukan tersebut, kata Azrul, bisa digunakan untuk mempromosikan berbagai program dari Kemenpora yang bisa dikolaborasikan. DBL Jakarta Championship sendiri merupakan rangkaian penting dari Honda DBL with Kopi Good Day 2024-2025 yang digelar di 31 kota dan 23 provinsi se-Indonesia. Sebelum bertanding di partai final, seluruh tim akan menghadapi babak championship terlebih dahulu. DBL Jakarta Championship sendiri bakal berlangsung pada 30 Oktober hingga 5 November 2024 di Jakarta. Pada kesempatan yang sama, Vice Director DBL Yongdang Tubangkit meminta dukungan Menpora Dito agar Indonesia Arena dapat memberikan keringanan biaya sewa untuk efisiensi pelaksanaan acara. Menanggapi pemaparan tersebut, Menpora Dito menyambut baik rencana final DBL Jakarta 2024 di Indonesia Arena. Terima kasih sahabat DMP, Anda telah mendengarkan DMP Info News untuk edisi 49 hari lagi menuju hari Natal. Kini Anda bisa mendengarkan berita faktual dan terkini setiap hari dalam DMP Info News yang tayang setiap Senin hingga Jumat dan DMP on the Weekend yang tayang setiap Sabtu dan Minggu. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jordan Gozali pamit undur diri. Ini adalah DMP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia dan selamat beristirahat.